Hai Sobat Good Friends, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini aku mau bagi resep chicken katsu curry andalan aku nih. Nah, ini cocok banget resep dipakai untuk bekal bawa kerja maupun bawa sekolah buat anak Good Friends. Oke, kalau gitu kita langsung aja eksekusi resepnya. Oke, bahan pertama yang harus Good Friends siapkan itu adalah sayuran, kentang, dan wortel serta bawang bombay. Nah, kenapa harus kentang dan wortel? Karena ini biasanya sayuran wajib sih di curry. Karena kalau misal di Jepang-Jepang gitu ya, kalau misal kita lihat anime, itu pasti sayurannya juga gitu. Sama, kalau misal di Jepang juga kurang lebih sama seperti itu. Nah, jadi untuk sayuran wortel dan kentangnya, pertama kita potong-potong dulu. Kalau saya sih potongnya seperti ini ya, kotak-kotak. Jadi biar tampilannya lebih cantik. Nah, kalau misal Good Friends ada pilihan mau potong yang lain, boleh juga. Jadi terserah aja, sesuai dengan selera. Untuk sayur kentang dan wortelnya, di sini aku rebus dulu kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit tergantung potongan kalian ya, besar atau kecilnya. Kalau dirasa sudah empuk, maka diangkat. Dan untuk bawang bombaynya di sini kita gunakan untuk menumis ya Good Friends. Nah, untuk proteinnya aku menggunakan udang dan ayam dada file. Nah, pertama-tama untuk udangnya kita bersihkan kotorannya dulu seperti ini. Nah, kalau misal di ebikatsu tempura gitu ya, itu kan udangnya lurus-lurus. Nah, tekniknya seperti ini. Jadi kalian harus membuang dulu kotorannya. Kemudian bagian bawah udangnya diiris-iris seperti ini ya, tapi jangan sampai putus. Nah, tujuannya apa? Supaya dia lurus bentukannya. Gitu. Nah, terus kalau misal udah dipotong-potong, kita pijit-pijit biar dia tulangnya tuh kayak bukan tulang sih. Apa sih kayak ya pokoknya seperti itulah ya. Pokoknya tahapannya itu potong-potong, iris bagian bawah udangnya, kemudian dipijit-pijit sedikit sampai agak lurus. Gitu, seperti ini ya. Oke. Nah, untuk dada ayam filetnya di sini aku iris agak tipis-tipis. Kemudian di sini aku siapkan tepung, telur, dan juga tepung roti. Dan langkah pertamanya, Good Friends harus mencelupkan filet dada ayam ini ataupun udangnya ke tepung terigu dulu agar lebih menempel. Kemudian baru kita baluri ke telurnya. Nah, kalau misal dirasa telurnya sudah terbalur semua di ayam dada filenya seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam tepung roti. Oke, untuk tips selanjutnya, kalau misal kita bermain dengan tepung, telur, dan tepung roti, ini diusahakan Good Friends memakai dua tangan ya. Misalnya yang tangan kanan itu ke baluran tepung dan telur. Kemudian tangan kiri itu balur ke tepung rotinya. Jadi untuk hasilnya itu lebih bagus, tidak menggerindil gitu. Nah, kalau misal di sini memang aku pakai satu tangan karena di sini aku videoin jadi agak susah untuk menggunakan dua tangan. Gitu ya. Nah, ini untuk dia hasilnya. Cantik kan? Nah, untuk contoh yang nggak baiknya yang seperti ini yang tadi aku bilang. Jadi kalau misal kita balurin satu tangan pakai tepung, telur, dan tepung roti hasilnya menggumpal. Jadi nanti untuk ayam atau udang selanjutnya hasilnya juga jadi menggumpal, kurang bagus gitu. Itu tips yang kedua dari masakan ini. Oke? Dan untuk udangnya sama ya, seperti ini juga. Jadi kalian bisa celupin pertama-tama ke tepung, telur, kemudian tepung roti. Dan sebenarnya untuk proteinnya sih sebenarnya pada umumnya kalian bisa menggunakan apa aja sih. Misal kayak ikan dori pun bisa. Tergantung nih kalau misal anak Good Friends atau suami Good Friends itu sukanya apa, lebih ke ikan atau misalnya pork itu juga bisa diganti. Nah, kalau misal di sini karena kebetulan aku sukanya ayam dan udang, jadi aku menggunakan ayam dan udang. Jadi sesuai dengan selera Good Friends lagi. Oke, ini dia hasilnya. Udangnya lurus kan? Oke, setelah membalur tepung-tepungannya, kemudian kita masukkan minyak dan kita tunggu sampai minyaknya panas. Baru kemudian kita masukkan chicken katsunya dan udangnya. Nah, kalau misal di sini Good Friends mau langsung makan gitu ya, ini digorengnya langsung mateng aja, jadi sampai berubah warna golden brown. Lalu diangkat. Nah, tapi karena di sini kan untuk resepnya ini bisa dipakai 5 kali makan ya. Jadi 5 porsi lah anggapan gitu. Jadi Good Friends kalau misalnya mau siapin buat bekal besok nih, itu bisa banget. Jadi untuk chicken katsunya dan ebinya itu bisa digoreng setengah matang kemudian disimpan di wadah. Nah, kalau misal untuk di freezer itu Good Friends harus tatakin menggunakan plastik ya, karena takutnya nempel terus tepungnya jadi gropak gitu.
Dan untuk selanjutnya di sini aku masukkan minyak sedikit untuk menumis bawang bombaynya. Untuk bawang bombaynya silahkan tumis sampai dengan harum saja. Nggak usah sampai dengan berubah warna golden brown ya, good friends. Nah, kalau misal sudah dirasa wangi, kemudian masukkan bumbu karinya. Nah, untuk bumbu karinya di sini aku menggunakan Nichi. Kalian bisa menggunakan merek apapun, tapi untuk Nichi ini menurut aku itu harganya sudah murah ya dibandingkan merek-merek lain, dan itu rasanya juga udah enak gitu. Nah, untuk Nichi sendiri di sini banyak variannya. Di sini ada rasa sapi, jamur, ayam, terus juga ada yang buat khas untuk anak-anak yang tidak pedas gitu. Nah, setelah memasukkan bumbu karinya, di sini kita masuk perbumbuannya seperti penyedap jamur, garam, dan juga aku masukin sedikit lada di sini. Nah, setelah dirasa sudah semua tercampur, kita masukin sayur-sayuran kentang dan wortel yang sudah kita rebus tadi. Jadi, untuk masaknya ini tahap selanjutnya nggak usah terlalu lama ya, karena kan di sini kentang dan wortelnya sudah kita rebus. Nah, kalau misal sudah mengental seperti ini, good friends sudah boleh mematikan kompornya. Karena di sini kan kelihatannya encer gitu ya, nggak terlalu kental, tapi nanti pas udah dingin dia kental. Nah, ini chicken katsu yang sudah digoreng secara golden brown tadi, kita potong-potong terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita sajikan dengan nasi hangat. Dan taram, ini dia hasilnya. Pertama kita siapin nasi hangat, kemudian kita masukkan bumbu karinya. Lalu setelah dirasa cukup bumbu karinya untuk satu porsi, kita masukkan chicken katsunya. Dan menu ini tuh bener-bener enak banget. Kenapa enak banget? Karena di sini aku sempat jualan chicken katsu ini di restoran aku, dan ini emang menu andalan restoran aku. Dan aku juga sering banget gitu ya bagi ke keponakan aku maupun tetangga aku gitu ya. Dan ini mereka bilang enak banget, the best gitu. Jadi kalian wajib recook resep ini sih menurut aku. Karena ya emang enak banget gitu menurut aku sih. Nah, untuk tambahan atasnya di sini aku juga menggunakan bubuk taburan nori. Nah, kalau misal di Shopee atau Tokopedia, kalian bisa mencari bubuk nori ini dengan nama Ao Nori. AO Nori. Oke. Selamat menikmati. Sekian dulu share resep kali ini. Semoga share resep ini bermanfaat bagi good friends sekalian. Bye bye.